Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Halbatur Rahmah dengan nomor NPM 2122001 dari Program Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Perang Menteng yang terjadi di Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial dari abad 16 sampai abad 19 yang diampu dosen pengampu DRA Sumiatun MPD. Mari kita simak sama-sama videonya. Kolonialisme adalah sebuah paham tentang penguasaan suatu negara oleh negara atau bangsa lain dengan tujuan memperluas kekuasaan negara tersebut. Lalu, imperialisme adalah sebuah sistem politik yang dilakukan dengan menjajah negara lain bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar mungkin. Dua hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi wilayah jajahan termasuk Indonesia. Perlawanan terhadap paham tersebut terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah Sumatera Selatan, terkhusus wilayah Kesultanan Palembang. Latar belakang Perang Menteng didorong oleh penemuan timah di Bangka pada pertengahan abad ke-18. Sejak saat itu, Inggris dan Belanda telah mengincar Palembang untuk menjadi wilayah kekuasaan mereka. Awal mula, penjajahan ditandai dengan penempatan loji atau kantor dagang di Palembang. Loji pertama milik Belanda terletak di Sungai Awe. Thomas Stamford Raffles sebagai perwakilan Inggris berusaha untuk membujuk Sultan Badarudin II agar mengusir Belanda dari Palembang. Namun, Kesultanan Palembang dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam konflik antara Inggris dan Belanda. Bersamaan dengan hapasnya Indonesia dari tangan Belanda tersebut, di awal abad ke-16, Inggris akhirnya berhasil menduduki wilayah Palembang dan membentuk sebuah perjanjian pada 14 Mei 1812. Kendati demikian, Belanda terus berusaha merebut Palembang dari tangan Inggris, yang diawali dengan ditandatanganinya Perjanjian London antara Belanda dan Inggris pada 13 Agustus 1814. Akibat dari perjanjian tersebut, Belanda mulai menguasai kembali wilayah Palembang. Kemudian ia mengangkat Herman Warner Mutingge sebagai komisaris Palembang. Sebagai komisaris baru di Palembang, Mutingge mulai menjajah pedalaman wilayah Kesultanan Palembang. Mutingge berdalih bahwa penjajahan merupakan bagian dari bentuk inventarisasi wilayah, padahal hal tersebut justru menguji kesetiaan Sultan Badarudin II. Suatu hari di daerah Muara Rawas, Mutingge dan pasukannya secara tiba-tiba diserang oleh para pengikut Sultan Badarudin II. Pada Mei 1819, Mutingge kembali ke Palembang dan mengultimatum agar Sultan Mahmud Badarudin II menyerah. Tetapi hal ini malah membuat Sultan marah. Perang kemudian pecah. Serangan singkat terhadap pasukan Belanda terjadi pada pukul 3:30 pagi, tepatnya 12 Juni 1819. Penyerangan tersebut merupakan serangan balasan atas insiden yang menewaskan seorang penduduk Palembang. Serangan mendadak dari pasukan Sultan Mahmud Badarudin II ini dibalas oleh Belanda dengan mendaratkan 209 anggota pasukan tambahan. 1 bulan lamanya perang ini berkecamuk. Pasukan Palembang berhasil mempertahankan kota. Sementara itu, pasukan Belanda yang ada di keraton telah kocar-kacir serta tanpa bisa membalas. Tembakan meriam kapal ke arah benteng pun tak mampu menghancurkan tembok istana yang ketebalannya mencapai 2 meter dan tinggi 8 meter tersebut. Perang dalam periode pertama ini berakhir dengan mundurnya armada Belanda menuju Sungsang. Kemenangan ini memberikan semangat untuk terus mempertahankan keberhasilan tersebut bagi Palembang. Mengalami kekalahan bertubi-tubi, akhirnya membuat Gubernur Jenderal Van der Capellen bersama Panglima Angkatan Laut Muda yaitu Waterberg dan Panglima Angkatan Darat Major Nekut membuat rencana baru. Pada Agustus 1819, 20 kapal perang dengan 1.500 pasukan berangkat dari Batavia menuju Palembang. Sultan Mahmud Badarudin II dengan segenap kemampuannya mengambil langkah untuk menyambut pasukan Belanda ketika mendengar armada mereka sudah sampai di Mumpong. Saat itu, ia menempatkan pasukan di Sungai Musi sebagai pusat pertahanan melawan Belanda. Ia juga menempatkan meriam-meriam untuk mengganggu laju pasukan Belanda.
Di dasar sungai juga dipasang pasak agar dapat mengenai limas kapal Belanda yang melintasi daerah tersebut. Selain itu juga, di samping sungai dipasang patok-patok guna menghalangi pendaratan pasukan Belanda. Sultan Mahmud Badarudin II juga membuat kekacauan di Bangka, dengan demikian pasukan Belanda menjadi tak berdaya. Kemenangan kembali berpihak kepada pasukan Sultan Mahmud Badarudin II. Waterberg dan pasukannya yang berada di Sungai Musi akhirnya kalah. Peperangan itu berlangsung pada 18 September hingga 30 Oktober 1819. Sebanyak 500 korban pasukan Belanda tewas dalam peristiwa tersebut. Kekalahan bagi Belanda makin bertubi-tubi. Pasukan Belanda akhirnya kembali lagi ke Sungsang. Mereka kemudian ke Pulau Montok, Bangka, lalu 2 minggu kemudian mereka kembali ke Batavia. Pada tahun 1821, Belanda lagi-lagi mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Maijen de Kock. Kali ini misinya adalah melakukan pengepungan besar-besaran atas Kesultanan Palembang. Tercatat banyak kapal perang maupun besar dan kecil dan kapal pengangkut pasukan dengan jumlah pasukan mencapai 2.000 dan 1.000 orang. Selain itu juga, de Kock memiliki siasat dengan mengambil hati penduduk sekitar. Dirinya memberi garam dan beras yang tentu saja sangat membantu dalam peroleh informasi pertahanan pasukan Palembang. Sultan sendiri menilai dalam pasukannya terdapat musuh di balik selimut, dan memang benar pada akhirnya hal tersebut terbukti dengan saudaranya yang membocorkan tentang pertahanan Sultan Mahmud Badarudin II. Pada akhirnya, tanggal 1 Juli 1821 terjadi surah terima seluruh kekayaan Kesultanan Palembang kepada Belanda. Namun Sultan Mahmud Badarudin II menolak hal tersebut. Belanda kemudian mengatur siasat dengan menggunakan nama Prabu Anom dan Pangeran Husin Diyanuddin untuk menangkap Sultan Mahmud Badarudin II. Saat itu mereka berdua mengundang Sultan datang pada jamuan makan. Tanpa rasa curiga, Sultan Mahmud Badarudin II datang ke acara jamuan tersebut. Namun kedatangannya malah membuat ia ditangkap dan Palembang pun menjadi milik Belanda. Dan pada tengah malam, Sultan Mahmud Badarudin II bersama keluarga dan pengikutnya diberangkatkan ke Batavia, dan di tanggal 3 Juli 1821 mereka semua diasingkan ke Ternate, Maluku Utara. Akibat dari peperangan ini, Palembang jatuh ke tangan Belanda, dan pada 7 Oktober 1843 Kesultanan Palembang resmi diakui oleh Belanda dan Kuto Tengkuruk dihancurkan hingga rata dengan tanah. Demikian tadi pemaparan materi tentang Perang Menteng, yaitu perlawanan Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang dalam mengusir para penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan, dan semoga kita sebagai penerus bangsa dapat terus menjaga dan mempertahankan bangsa Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.